siang Bapak Ibu Guru semua. Terima kasih telah hadir di sini. Pada hari ini kita akan melaksanakan plan untuk lesson study yang akan dilaksanakan insya Allah besok Kamis. Pada pembelajaran besok pada hari Kamis kelas 10, kelas 10 MIPA 4. Untuk mengawalinya, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dipersilakan. Berdoa selesai. Untuk kemudian masuk pada permasalahan yang akan kita buat untuk lesson study nanti pada hari Kamis. Mungkin dari Bapak Ibu Guru ada pengalaman atau permasalahan-permasalahan pada saat KBM di kelas. Monggo. Dari saya yang mengajar di kelas 10 IPA itu, IPA 4 itu, biasanya anak-anak itu mungkin kurang motivasi belajar ya, sehingga mereka setiap pergantian jam pasti ada waktu atau meminta izin untuk keluar, entah itu ke toilet atau mereka hanya sekedar di luar kelas seperti itu. Jika pembelajaran pun di dalam kelas, saya juga sering melihat mereka itu penggunaan HP itu jadi permasalahan juga ketika saya tidak meminta mereka untuk menggunakan HP untuk cari referensi dan sebagainya. Saya seperti itu yang dari kelas. Kalau Bapak Ibu guru yang lain mungkin seperti apa? Saya juga merasa seperti itu, bahwa ya akhir-akhir ini ya, apalagi memang yang kelas 10 sekarang, memang kemudian kita lihat antusias mereka terhadap pelajaran sangat kurang sekali. Ya memang kita tahu sekolah kan sudah berusaha istilahnya untuk istirahat kedua, mereka juga sudah panjang. Kalaupun mereka kemudian untuk mempersiapkan diri nanti di jam berikutnya harusnya kan juga sudah siap, misalnya untuk sholat, untuk makan siang, seharusnya mereka akan bisa menggunakan waktu tersebut ataupun untuk istirahat itu sendiri, dan kemudian bisa masuk lagi ke kelas dan kemudian semangat lagi untuk belajar. Ya, memang ini susah ya, kita memang ya harus pintar-pintar kita juga untuk bagaimana kita bersama-sama mengajak mereka untuk semangat untuk belajar. Menambahkan, karena saya juga mengajar di kelas yang nantinya akan menjadi tempat guru model ya 10 MIPA 4, bahwa ada beberapa anak yang masih mendominasi di kelas, artinya mungkin bisa jadi di suatu keadaan ya, suatu kondisi itu menjadikan teman-teman yang lain mungkin minder atau mungkin kurang terfasilitasi begitu, karena ada anak-anak yang dominan, akhirnya mungkin cenderung tutor sebayanya juga belum jalan, akhirnya yang lain cenderung pasif begitu, hanya beberapa anak saja yang aktif begitu, yang saya maksud dengan beberapa siswa yang dominan itu tadi. Mungkin dari kasus yang lain tadi kendalanya mungkin sama dan bisa kita cari bersama untuk mungkin modelnya seperti apa, strategi pembelajarannya seperti apa. Salah satu yang bisa untuk yang minimalisir atau untuk mengurangi ya masalah-masalah yang sudah teman-teman tadi sampaikan ya. Tadi yang di ini ya dengan metode jigsaw ya, jadi ada kelompok ahli, ada kelompok ini ya yang biasa ya. Kemudian dengan memperbanyak ada gerakan-gerakan mahasiswa dari kelompok ahli kemudian ke menuju kelompok yang dasar itu tadi ya, itu ada gerakan-gerakan, kemudian ngantuknya siswa juga ada pengurangan gitu ya, ada gerakan-gerakan lah perpindahan mereka yang sehingga ngantuknya berkurang. Mungkin itu salah satu solusinya ya, yang ini penyanyi nanti seperti itu model bisa dicari seperti itu. Oke, sedikit menambahkan bahwasannya sebenarnya anak itu pintar, kalau anak itu pintar berarti bisa diwadahi dengan anak itu ahli benar apa yang disampaikan sama Bu Pur, bahwasanya anak itu perlu diarahkan biar supaya nanti anak itu ada tanda kutip manfaatnya, ada fungsinya kepada teman yang lain. Nantinya ketika dia berfungsi, ketika dia
tanda kutip dimanfaatkan, pastinya dia juga merasa senang, dia juga merasa dihargai, bahwasanya oh ternyata aku bermanfaat, oh ternyata aku bisa berguna loh di sini. Kayaknya itu lebih bagus. Oke Bapak Ibu, karena sudah ditentukan metodenya menggunakan Jackson, maka untuk selanjutnya kita membuat RPP. Ya. Alhamdulillah Bapak Ibu guru semua, RPP sudah kita buat bersama. Nah nanti bisa dijelaskan oleh Bu Nancy tentang RPP tersebut. Monggo Bu Nancy. Terima kasih atas waktunya. Di sini kita sudah mencoba tadi menyusun RPP yang akan digunakan untuk lesson study di esok hari di kelas, insya Allah kelas 10 MIPA 4. Di sini untuk materinya sudah sampai pada sumber hukum Islam. Kita sudah masuk pembelajaran kedua dengan alokasi waktu 3 jam pelajaran. Jadi kompetensi dasarnya yang pertama 3.8 menganalisis kedudukan Al-Quran, hadis, dan ijtihad sebagai sumber hukum Islam. Indikator pencapaian kompetensinya 3.8.1 menganalisis kedudukan Al-Quran, hadis, dan ijtihad sebagai sumber hukum Islam. Kemudian profil pelajar Pancasila yang kita pilih tadi adalah 1. Beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kemudian yang kedua, mandiri, itu dengan mencari sumber belajar pada referensi lain. Terus yang ketiga, bergotong royong, yaitu bekerja secara berkelompok. Bernalar kritis, yaitu dalam kegiatan diskusi. Dan kreatif dalam membuat kesimpulan diskusi. Bapak Ibu guru semua, untuk pertemuan FRIEND pada hari ini sudah selesai. Mari kita membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Semoga Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk selanjutnya, sebelum melaksanakan dulu nanti jam 5.06, mungkin ada yang mau disampaikan dari guru model, yaitu Ibu Nancy Kurniasari. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah merencanakan pelaksanaan DU pada pagi hari ini. Untuk pelaksanaan pembelajaran kita nanti, insya Allah kita akan laksanakan sesuai dengan apa yang sudah kita rencanakan kemarin di dalam RPP. Kita akan mempergunakan model pembelajaran Jigsaw dengan metode diskusi dengan materi sumber hukum Islam. Di sini saya memilih kelas 10 MIPA 4 dengan pertimbangan karena ada beberapa anak yang dalam tanda kutip istimewa gitu. Jadi nanti saya titip kepada Bapak Ibu sekalian beberapa anak itu yang 2 anak yang berjejeran mungkin itu rame sendiri, atau beberapa anak yang bergerombol itu biasanya mereka suka aktif sendiri. Nah, mungkin itu bisa mendapatkan perhatian khusus. Ya, semoga pelaksanaan nanti dapat berjalan sesuai dengan apa yang kita rencanakan kemarin di dalam PEM. Demikian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh tanya anak yang kira-kira bermasalah tadi namanya siapa saja, nanti biar kita mengobservasinya lebih fokus. Biasanya itu anak yang sering bermasalah karena sering keluar kelas dari pergantian jam, ada yang namanya Galantia Putra, kemudian ada Zulfikar, dan beberapa anak yang suka bergerombol duduknya di jajaran dan main HP seperti itu ada. Refresh pada hari ini dengan bacaan yang bersama-sama. Alhamdulillah. Assalamualaikum
kelompok untuk kita masuk di bab tentang sumber hukum Islam. Kita sudah membentuk kelompok, tapi kita belum mendiskusikannya ya. Nanti kita akan lanjutkan dan mendiskusikannya. Nah, sekarang seperti ini. Hadis dengan Al-Quran itu apa Pak? Ya, manusia di dunia ini kita itu seperti sedang melakukan apa? Melakukan apa? Manusia perjalanan. Nah, melakukan perjalanan ya kalian ya. Mana misalnya? Ke Semarang. Di dalam perjalanan kalian lewat jalan, tapi ada yang namanya apa? Ada yang namanya lampu itu hijau itu ini apa tuh? Lampu maka itu fungsinya apa? Mengatur apa? Mengatur pengendara. Supaya apa? Supaya tidak terjadi hal-hal. Nah, supaya ketika melakukan perjalanan itu bisa fikir sama sampai gitu. Nah, sama seperti manusia ketika hidup di dunia, maka manusia juga perlu yang namanya itu rambu-rambu dan marka itu. Dan itu ada di mana rambu-rambu dan marka itu? Ada di dalam Al-Quran dan Hadis. Nah, apakah semua permasalahan manusia itu yang ada di dunia ini bisa ditemukan jawabannya di dalam Al-Quran dan Hadis? Bisa. Adakah yang tidak bisa ditemukan di dalam Al-Quran dan Hadis? Hukum dari permasalahan manusia yang semakin dewasa ini, semakin kompleks ini masih ada kan ya? Dan di mana kita akan menemukannya? Atau bagaimana kita akan memecahkan permasalahan itu? Nah, ini akan kita bicarakan bersama. Kita akan berbicara mempelajari sumber hukum Islam. Nah, ini karena materi kita cukup banyak di sini, Guru akan mempergunakan model pembelajaran yang nanti kalian akan berkelompok-kelompok ya. Makanya kita akan menggunakan model justru. Jadi nanti kita buat kelompok awal dulu, baru kemudian kita nanti buat kelompok ahli. Jadi kelompok awal itu nanti akan dipilih menjadi beberapa kelompok ahli. Ada 3 kelompok ahli, yaitu kita ini sudah disebutkan adalah Al-Quran, Hadis, dan Ijtihad. Jadi akan ada 3 kelompok ahli ini. Dari kelompok ahli itu kalian masing-masing akan mendiskusikan apa yang menjadi tema kalian. Setelah selesai dan mendapatkan materi, kalian akan kembali ke kelompok awal kalian. Oke? Kemarin kita sudah sempat membuat kelompok kan ya. Dari kelompok awalnya itu kan ya. Oke. Kemudian juga sudah dihitung juga untuk kelompok ahlinya. Oke. Sekarang silakan kalian diskusikan. Kalian ke kelompok awal dulu. Karena kita kemarin sudah berhitung, sudah kita bagi. Kalian ke kelompok awal dulu. Nanti akan kita bagi atau kalian akan menuju ke kelompok ahli atau kelompok penilaian masing-masing. Silakan. Ini kita
yaitu Al-Quran, hadis, dan istilah. Maka kita akan membentuk kelompok baru yang namanya kelompok ahli. Kemarin dari sini kita juga sudah sempat untuk ini ya, berhitung siapa yang dapat Al-Quran, siapa yang hadis, siapa yang istihad, ya. Oke, sekarang silakan yang kalian mendapatkan giliran atau mendapatkan tema Al-Quran bergabung dengan kelompok Al-Quran, yang hadis dengan kelompok hadis, dan yang istihad dengan kelompok istihad. Supaya kalian tidak berebut, silakan kita tetapkan ya, di sini kelompok Al-Quran, di sini kelompok hadis, dan di sini kelompok istihad, kelompok hadis. Silakan bergabung dengan kelompok ahlinya. Ya. Sudah ya? Apa aja? Sudah dapat kunci semua? Ya, jadi apa yang harus kalian cari nantinya? Kita ada tema, pertama adalah tema Al-Quran. Kemudian yang kedua adalah tema hadis, dan yang ketiga adalah tema istihad. Yang harus kalian cari adalah yang pertama, cari pengertiannya. Kemudian yang kedua, kandungannya. Yang ketiga, kesimpulannya. Kemudian yang keempat, macam-macamnya. Yang kelima, maka silakan sekarang kalian untuk mendiskusikan dari masing-masing kelompoknya, dari masing-masing tema tersebut kalian diskusikan. Jika ada penambahan bisa kalian sampaikan di situ. Kemudian setelah selesai, nanti kita akan kembali ke kelompok awal untuk kalian presentasikan ke kelompok awal hasil dari kelompok ahlinya. Bisa mencari referensi yang lain. Misalnya kalian membawa buku yang lain atau dari internet, silakan. Boleh membuka HP, tapi untuk kepentingan diskusi saja, tidak dengan membuka aplikasi-aplikasi lain. Ya, silakan. Kembali ke kelompok asal kalian, dan nanti kalian presentasikan atau bagikan kepada teman-teman kalian materi yang sudah kalian dapatkan di kelompok ahli atau kelompok tema kalian masing-masing. Ya, silakan.
Al-Quran berasal dari kata Quran. Quran yang berarti suatu yang dibaca Al-Quran. Dan tarikh atau sejarah. Yang C, memahami cara merumuskan hukum atau istinbat. Yang D, memiliki keluhuran atau mulia. Itu istilah yang menjadi sumber Islam. Nah, bagian-bagian hadis itu ada 3, sama, 2 mata, dan 3 rawi. Dan apa sih sama dan rawi itu? Satu sama itu seseorang atau sekelompok orang yang menyampaikan hadis Rasulullah. Nah, sekarang kita sudah sampai pada kesimpulan dari apa yang sudah kita diskusikan. Nah, untuk kesimpulan ini, dulu ini kalian sendiri menyimpulkan di sini apa yang sudah kalian terima. Dulu yakin semuanya sudah punya materinya ya, dari yang ahli Al-Quran sudah punya, yang dari ahli hadis maupun istilah dan seterusnya. Dan maka dari itu, apa kesimpulannya supaya semua bisa satu pengertian, satu kata, silakan kalian tuliskan di sini. Ini dulu punya kertas ketimbang ini, nanti kalian bisa tuliskan salah satu di sini. Misalnya, Mas Zulfikar tulis di sini, Al-Quran pengertiannya apa? Secara singkat di sini ditulis. Kedudukannya secara singkat ditulis di sini, tanggalkan sini. Yang lain juga tanggalkan sini. Jadi nanti kita cepat-cepat sudah dapat satu kesimpulan bersama-sama. Paham? Oke, yuk. Kita dulu ini. Nah, semuanya bisa menuliskan dan menandatangannya ke depan. Ya sudah, silakan menandakan ya, Mas Ali, jangan menandakan. Dikasih nomor ininya, nomor absennya, biar nanti ada. Ya, lagi. Lagi bisa lagi, jadi nanti banyak, nomornya bisa banyak. Ya, lagi. Lagi namanya. Yo, nomor 1 jangan kalah sama nomor 2. Lagi, sudah maju boleh. Sudah maju boleh tambah lagi. Hati-hati. Ya, jangan lupa nomor absennya. Nah, kita akan lihat. Ya. Terima kasih semuanya, tepuk tangan untuk kalian semua. Untuk lebih memperdalam pemahaman kalian, ini nanti guru akan share LKPD berupa soal-soal, nanti akan guru share di grup ya, kalian di rumah. Dan untuk selanjutnya, pertemuan kita pekan depan, kita akan masuk di bab baru, yaitu aspek tarikh sejarah Islam. Kita akan belajar ini apa? Dakwah Rasulullah periode Makkah. Tolong dibaca dulu ya. Kita akan melanjutkan pada materi itu. Silakan kalian bisa kembali ke materi. Terima kasih semuanya. Kita akhiri dengan bacaan hamdalah dan doa kafaratul bersama-sama. Alhamdulillah.
kita laksanakan bersama tadi di kelas 10 MIPA 4. Bapak Ibu guru dan Bapak Kepala Sekolah dan Ibu Zainina, langsung saja untuk kesempatan pertama kami persilakan kepada Ibu Nancy dan Bu Guru Model untuk menyampaikan apa yang sudah dilaksanakan tadi. Monggo Bu Nancy. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Kepala Sekolah, Ibu Tim Ahli UNS, dan Bapak Ibu Guru yang saya hormati, menyampaikan dari apa yang telah saya laksanakan di kelas tadi, ada beberapa hal yang mungkin tidak seperti yang telah kita rencanakan. Untuk yang pertama, mungkin karena siswa itu merasa ada pihak lain yang berada di kelas ketika pembelajaran, kemudian mereka secara sendirinya terkondisikan untuk berperilaku baik, tidak seperti perilakunya dalam pembelajaran sehari-hari. Seperti itu, saya sendiri sama sekali tidak mengkondisikan karena saya membiarkan pembelajaran seperti apa adanya. Kemudian yang kedua, untuk pelaksanaan pembelajaran tadi, saya berusaha untuk melaksanakan sesuai dengan apa yang sudah kita rencanakan di dalam kegiatan plan kita yang kemarin dengan menggunakan model jigsaw. Jadi memang tadi pada kenyataannya sebenarnya kita sudah sampai pada kesimpulan, tapi kemudian saya mundurkan lagi pada bagaimana kita pembentukan kelompok dan kita melakukan jigsaw-nya itu. Dan yang berikutnya adalah siswa yang tadi disebutkan istimewa dalam beberapa hal itu, ternyata memang mereka menunjukkan keaktifan mereka mungkin dengan faktor-faktor ada yang lain di kelas mereka, dan mereka berusaha untuk menjadi aktif dan baik seperti itu. Dan sama sekali saya tidak mengkondisikan untuk keadaan yang demikian sebenarnya. Ya, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih kepada Bapak Ibu observer dan mohon maaf jika ada kekurangan dari apa yang saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selanjutnya monggo Bapak Ibu guru. Bismillah, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Bu Nancy selaku guru model karena saya bisa berkesempatan menjadi observer pada kesempatan kali ini, dan saya ucapkan selamat datang kepada Ibu tim ahli di SMA Negeri Mojokerto. Ada beberapa hal yang tadi menarik perhatian saya terkait pada saat anak-anak diskusi, mereka diberikan kebebasan untuk menyampaikan hasil diskusinya tidak hanya sebatas dalam bentuk tulisan. Mungkin kedepannya ketika saya mengajar pun saya bisa menggunakan itu juga, memfasilitasi anak-anak yang mungkin tidak terlalu suka menulis tetapi membuat peta konsep atau dengan model-model yang lain seperti itu. Kemudian pada saat penyampaian hasil diskusi pun ternyata saya rasa itu jauh lebih efektif dibandingkan ketika saya yang menyampaikan, guru yang menyampaikan, karena mungkin pertama anak-anak akan lebih merasa nyaman ketika teman sebayanya yang menjelaskan. Dari psikologinya pun mungkin berbeda, ya tidak seperti ketika guru yang menjelaskan itu seperti didoktrin begitu ya kesannya mungkin. Kalau yang saya amati seperti itu. Dan terakhir tadi menggunakan sticky note yang ditempel, bagi saya ternyata hal-hal yang sederhana bisa membuat anak itu menjadi ceria. Yang awalnya tadi mungkin di awal karena kok kelasku banyak gurunya sekarang,
kemudian mendadak semuanya diam, bahkan ketika Bu Nancy bertanya tidak ada yang menjawab gitu. Tapi ketika kertas warna baru dibagi, ternyata mereka sangat antusias sekali, dan ternyata dari warna itu saja itu juga sudah bisa memberikan sebuah hal yang berbeda di kelas. Meskipun itu hal sederhana, tapi mungkin saya sendiri juga kurang kepikiran gitu ya. Kadang tidak sampai ke sana bahwa untuk mencapai pembelajaran yang spesial di hati anak-anak, berkesan, ternyata membutuhkan kreativitas seperti yang dilakukan oleh Bu Nancy tadi. Ada lagi berkaitan dengan penataan tempat duduk, dan mungkin sama seperti yang Bu Nancy lakukan tadi di kelas. Saya kerap kali tidak memperhatikan bahwa ternyata posisi tempat duduk saat berkelompok utamanya itu sangat berpengaruh, utamanya apabila membuat kelompok-kelompok besar gitu. Sulit untuk fokus terhadap kelompoknya masing-masing, apalagi mungkin jika terjadi overlap atau suara yang double begitu masuk di telinga anak-anak sehingga bisa memecah konsentrasi. Kedepannya ketika saya membuat kelompok, mungkin saya akan memperhitungkan juga itu bagaimana penempatan posisi tempat duduk anak-anak saat berkelompok agar kelompok itu betul-betul bisa fokus dengan apa yang disampaikan oleh temannya gitu. Saya rasa itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Mungkin guru yang lain, observer yang lain bisa menambahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, saya sampaikan terima kasih kepada Ibu Zaina sebagai tim ahli, kepala sekolah, dan juga Ibu Nancy sebagai guru model. Saya tertarik untuk melihat bahwasannya ketika saya menjadi observer tadi, saya sangat senang ketika pembelajaran materi sumber hukum Islam dibuat semenarik mungkin, dan ternyata anak-anak banyak yang tertarik, banyak yang senang ketika ada kompetisi di akhir tadi ketika kesimpulan. Tapi saya sedikit ingin menyampaikan bahwasanya ada temuan-temuan. Pada jam 10.50 ada siswa yang bernama Aldama itu sibuk ngaca, ngacanya cuma sekilas saja, cuma sebentar saja, gak apa-apa, gak masalah itu. Terus pada jam 10 ini jam 10.55 itu ada Anissa dan Rizka itu juga ngobrol sedikit mungkin tentang materi itu, cuma sebentar saja juga. Terus ketika pada jam 10.59 itu ada Firdaus. Jadi Firdaus itu bingung dengan sendirinya, dia nggak tahu ini saya nulis apa ya, Jadi ini mungkin dia nanya ke temannya, kenapa? Karena banyak dari kelompok-kelompok yang lain, dari dua kelompok yang tadinya itu sudah pada maju ke depan, dia sibuk sendiri. Ini saya mau nulis apa dan mau nempel apa, dia bingung. Dan akhirnya dia juga menemukan solusi, dia kasih tahu sama teman satu kelompoknya, udah di sini aja. Akhirnya dia menemukan sesuatu di situ. Dan saya kira itu yang bisa saya sampaikan dan saya temukan di observasi yang tadi saya lakukan. Dan mohon maaf tadi saya sempat izin karena saya masih proses PPG. Oh iya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya. Terima kasih Prof. Dan paling terima kasih pada Bu Nancy sudah menjadi guru model luar biasa pada siang hari ini. Saya sangat terinspirasi dengan apa yang dilakukan oleh dalam pembelajaran oleh Bu Nancy. Yang pertama, ternyata pengkondisian kelas itu asik sekali kalau kita itu pertama ada pengkondisian seperti membaca Quran kayak tadi ya. Anaknya jadi terus makan semua. Yang tadinya pentalitan itu langsung duduk santai gitu ya. Duduk. Ini adalah pengkondisian yang bagus. Nanti walaupun saya tidak bukan guru PAI, tapi nanti bisa saya praktekkan dengan melakukan hal lain, mungkin menghafalkan rumus
karena matematika kan menghafalkan rumus tetapi dilakukan mungkin menyanyikan rumus dilakukan besok kayak gini. Ini adalah untuk pengkondisian apa saya sangat tertarik tadi dan ini nanti akan saya lakukan, saya modifikasi dalam pembelajaran matematika saya. Yang selanjutnya lagi tadi saya juga tertarik di awal Bu Nancy guru model itu melakukan kegiatan untuk memfokuskan konsentrasi anak-anak itu dengan pertanyaan-pertanyaan yang realistis, dan ini sekaligus masuk untuk sebagai pengantar untuk masuk ke materi yang akan dipelajari bersama-sama. Dan ini nanti luar biasa, nanti saya juga akan mempraktikkan ini tentu dengan modifikasi di matematika nanti. Terus tadi saya itu kan berusaha mengamati 3 anak yang disampaikan ketika konferen tadi, dan ternyata Zulfikar amati dari awal itu 10 menit pertama dia seperti lost, seperti bingung mau melakukan apa. Tapi ketika Bu Nancy, nanti habis ini Anda bertanggung jawab kembali pada kelompok untuk menjelaskan pada temannya. Ini langsung si Zulfikar itu langsung baca dengan serius sekali. Dan ternyata ketika sampai di kelompoknya, dia itu tidak perlu memakai tulisan, dia menjelaskan lancar sekali pada teman-temannya. Dan terus saya, ini tadi Zulfikar itu kelemahannya di mana? Ya berarti ini adalah suatu metode yang luar biasa yang bisa membuat anak yang tadinya katanya perlu diperhatikan, ternyata ini menjadi sangat antusias. Dan tadi saya sampai akhir memperhatikan si Zulfikar ini baca doa untuk majelisnya itu juga paling keras sih, paling keras. Nah, ya. Artinya anak ini punya potensi luar biasa. Cuma berarti selama ini kan metode yang dipakai belum sesuai dengan si Zulfikar ini. Terima kasih, nanti mungkin akan saya lihat lagi videonya kenapa si Zulfikar ini bisa seperti itu, dan nanti akan saya pakai untuk dalam pembelajaran saya berikutnya. Tetapi saya juga tadi agak merasa ada sesuatu yang perlu pengkondisian lagi ya. Kayaknya anak-anak itu kurang begitu masuk dalam diskusi ahli maupun diskusi dalam kelompok. Saya analisis ini menurut pengalaman saya karena mungkin kelompoknya terlalu besar. Ini menurut pengalaman saya, kelompoknya mungkin terlalu besar, sehingga nanti besok kalau saya akan melakukan pengelompokan ini mungkin saya akan mempertimbangkan jumlah kelompoknya ya maksimal 5 lah. Karena tadi ada 3 masalah, berarti kita butuh 3 ahli, ya mungkin satu kelompok 3, atau mungkin digenepe papat lo boleh ke Quran, hadis, terus istihad, kolikopones biar 4 atau kelompok. Mungkin dari saya seperti itu, dan saya sangat senang sekali pembelajaran yang berdiferensiasi seperti ini bisa mengakomodir berbagai model tipe perbedaan anak-anak, dan mungkin nanti saya akan berusaha belajar lagi untuk melakukan seperti yang di lesson studikan pada siang hari ini. Terima kasih dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bapak-Bapak Leslaman. Untuk selanjutnya monggo Ibu Rizalinya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah dan Ibu Guru Model, Bapak Ibu pengamat atau observer. Terima kasih saya diberi kesempatan pada siang hari ini sama-sama belajar. Jadi memang harus belajar terus. Di siang hari ini saya mendapatkan banyak ilmu, banyak masukan, banyak temuan yang bermanfaat untuk kita semua. Kalau di awal sebelum lesson study itu yang sempat saya alami dulunya itu nggak pernah mau ada yang jadi guru model, karena persepsinya masih bahwa lesson study itu yang diamati guru.
Jadi semuanya yang dicatat itu kekurangan guru gitu. Nah itu yang sulit sekali untuk mencari model. Nah setelah tahu dan segala macam itu baru ternyata saya sendiri tidak seperti itu gitu. Tapi bagaimana pembelajaran itu kita buat semenarik mungkin, senyaman mungkin. Jadi itu memang dulu perlu waktu menjelaskan ke guru dan memang yang pertama itu yang bersedia itu guru yang pokoknya cuek terus mau jadi nah itu membuatnya teman-temannya ternyata enggak kok, enggak yang apa ya, kan mesti takut itu ya. Jadi seperti itu. Ternyata bahwa di lesson study itu guru model maupun si observer itu banyak mendapat ilmu semuanya dari siswa, karena yang penekanannya kan proses pembelajaran saat itu. Ya, kemudian itu baru kemudian budaya di kita budaya, tapi ini tentu sekali memberikan ke siswa di awal dipancing dengan pertanyaan, ketemu kalau mau ke sana apa yang ditemui, mau mengarah ke aturan gitu ya, bahwa segala sesuatunya kalau kita kemanapun kita bekerja apapun itu ada aturannya. Jadi masuk ke 3 hal penting itu tadi. Itu juga kalau dalam pembelajaran kan mengkondisikan awal itu awal pembelajaran yang siswa akan mulai tertarik dari situ, kemudian masuk ke hal-hal lain. Tapi memang di awal siswa itu tadi kuncinya. Bagaimana di awal itu guru mengkondisikan, itu baru nanti siswa akan tertarik. Kemudian yang selanjutnya karena betul yang kesuksesan pembelajaran itu juga model, strategi dan lain sebagainya. Kalau bisa kita bayangkan kalau siswa dari pagi sampai siang hanya duduk di tempatnya dia, sampai sore tempatnya dia, yang kalau gerak bisa gurunya seperti itu, kan kita juga bisa membayangkan betapa bosan dan lain sebagainya. Jadi memang moving itu tetap perlu, kemudian berganti-ganti pasangan duduk itu juga tetap perlu. Jadi membuat kelompok ahli maupun yang lain itu sangat penting. Nah kemudian temuan yang selanjutnya bahwa karena mungkin kelompoknya besar, kemudian mendapatkan lokasi ini ada yang longgar, ini ada yang berdempetan. Jadi ada kesempatan yang berdempetan, kalau yang senang anteng gitu. Tapi ada yang longgar bisa langsung gitu. Jadi ternyata posisi duduk, kemudian pencahayaan ini juga berpengaruh gitu. Jadi kalau kita amati tadi di kelompok 3, jadi kalau sini lihat hadis, di sini Al-Quran, kalau kanan yang sekitar yang di belakang gitu, yang di sini juga dan gelap, di sini terang, di jendela, terus anaknya ini ya berjejernya enggak yel gitu. Jadi kalau ini anteng ya kelihatan antengnya, kalau rame kelihatan karena terang. Nah yang di sini itu kan tadi gelap, terus kalau yel sama sini kan di belakang ini dia kan diem aja gitu. Tadi saya nggak tahu namanya, diem terus ini ya diem. Nah ini juga posisi nunggu kelompok lain gitu ya. Kelompok lain kok ngomong. Nah yang mulai itu ini tadi, karena ternyata memang hawa, kemudian kecahayaan itu tadi berpengaruh. Jadi mungkin nanti masukan untuk membangun itu. Kalau saya kemarin juga ngomong, lampu juga berpengaruh gitu. Jadi lampu itu yang nyaman itu ada ukuran, ada ukuran luxnya supaya kita tidak sakit dan seperti itu. Jadi tadi kan memang tiga contoh kelompok itu kelihatan ya, ini kayaknya nyaman gitu. Karena ada jendela, ada hawa, kemudian terang gitu, tidak terlalu kegemulan. Nah di sini agak gelap. Itu pembagian kelompok yang nanti mungkin bisa kita kondisikan di pembelajaran lain. Nah kemudian yang ketiga itu
pembelajaran yang kooperatif atau yang banyak teori atau yang penjelasan memang bagus untuk model-model kooperatif. Kooperatif itu macam-macam ternyata, jadi tidak hanya jigsaw. Kalau dulu saya mempraktekkan itu yang portfolio, jadi memang cocok untuk sosial, pembelajaran sosial. Jadi portfolio antara lain juga seperti itu. Kemudian dia membuat leaflet, membuat poster dan seperti itu. Kalau eksak kan memang sudah dikondisikan ada praktikum jadi ada model lain selain yang seperti itu tadi. Kalau jigsaw dan lain sebagainya memang untuk pembelajaran yang kooperatif dan sosial. Jadi itu harus kita terapkan di semua pembelajaran yang sosial. Jadi itu tadi yang temuan-temuan. Kalau yang lainnya tadi sudah disampaikan Bapak Ibu. Jadi nanti mau ini untuk belajar yang menyenangkan dan ini menjadi begitu untuk semuanya, nanti bisa dikondisikan dengan kepala sekolah. Pokoknya nanti kita akan jalan terus. Nanti kalau kita sudah mapan, nanti kita akan berikan jadwalnya ke UNS. Biar nanti tidak cuma UNS, tapi mungkin Solo Pos dan sebagainya. Nanti biar bisa menginspirasi yang lain-lain. Terima kasih kepala sekolah, Bapak Ibu yang sudah memberi kesempatan kepada saya untuk hadir. Mudah-mudahan hari berikutnya kami bisa ada waktu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami ucapkan terima kasih kepada tim ahli dari UNS Ibu Muzanina atas masukan. Semoga bermanfaat untuk kami semua, dan kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah yang sudah juga memberikan masukan-masukan kepada kami, dan semoga juga menjadi kebaikan bagi kita semua ke depannya di dalam melakukan kegiatan belajar mengajar kepada kami semua. Kemudian juga kami ucapkan kepada Ibu Nezi sebagai guru model yang telah memberikan ilmunya kepada kami. Semoga bermanfaat kepada kami semua, dan kepada Bapak Ibu guru observer kami juga mengucapkan terima kasih sudah hadir di sini, sudah memberikan motivasi semangat agar kami nanti menjadi lebih baik lagi, terutama kami para guru maba pendidikan agama Islam. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih. Mari kita akhiri membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.